Maraknya ikan tuna di wilayah Wabula bukan segampang membalikkan telapak tangan, melainkan nelayan membuatkan rumah-rumah hingga rumah ikan tersebut menjadi tempat perkumpulan seluruh ikan-ikan, sehingga ikan tuna dan sejenisnya ikut berkumpulan di rompong. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YouTuber dimanapun Anda berada. YouTuber Ahmad adalah seorang nelayan di Wabula. Dia begitu piawai dalam merakit rumah ikan. Dia juga disebut sebagai sang raja laut. Kenapa dia sampai disebut sang raja laut? Karena ia memahami bagaimana membuat rumah untuk ikan-ikan tuna. Selain itu, ikan tuna bukan hadir begitu saja, melainkan ikan-ikan momar berkumpul di rompong, di mana rompong itu harus dispadati dengan daun kelapa. Tetapi daun kelapa itu bukan dibuat seperti itu juga, tapi daun kelapa itu dibuatkan juga satu jangkar, kemudian disusun sebagaimana yang kita lihat di hadapan mata kita. Itu kalau seperti demikian, sementara dikepal atau dibungkus, nanti di lautan sana baru kembali dibuka ikatannya, kemudian diturunkan satu daun yang satu, kemudian menyusul daun berikutnya. Menurut Ahmad, ia katakan bahwa daun kelapa yang disusunnya itu hingga 11 daun. Jarak antara daun dengan daun itu sepanjang 2 meter. Nah, jikalau daun kelapa itu ditabur ke dalam laut setelah diikat di rompong tersebut, juga disiapkan dengan batu pemberat agar daun kelapa itu bukannya terapung, sehingga ikan-ikan kecil sebagaimana ikan layang atau ikan momar, mereka berkumpul di daunan itu. Bukan hanya ikan-ikan momar saja yang berkumpul di situ, melainkan ada ikan-ikan lain. Karena ikan memiliki rantai makanan dari besar makan yang kecil, dari yang kecil makan juga yang paling kecil. Oleh sebab itu, setelah ditabur daun kelapa itu dengan rempongnya, tentu saja Pak Ahmad tinggal menunggu 2 atau 3 minggu, kemudian ikan-ikan sudah mulai datang berkumpul di rompong tersebut, dan daun kelapa itulah yang tempat menjadi mereka bersemai. Bahkan bukan hanya ikan layang dan ikan momar saja, melainkan juga ikan terbang. Ikan terbang tak jarang mereka menitipkan atau melengketkan telurnya di daun kelapa tersebut, sehingga terjadilah warna-warni di mana daun kelapa itu melayang-layang di dalam laut sana. Ini merupakan salah satu ilmu dasar yang telah dimiliki oleh para nelayan Wabula dari turun-temurun. Ahmad, dia adalah seorang lelaki yang bisa dikatakan sang raja laut, karena ketika diajak atau disampaikan oleh kedua orang tuanya untuk bersekolah, ia memilih mengatakan bahwa bersekolah juga nyari duit. Tapi saya mulai dari kelas 4 SD sudah belajar laut. Tapi jangan lupa, kepada pemirsa dimanapun Anda berada, budayakan nonton hingga akhir agar tidak gagal paham.
Ahmad, dia bukan hanya sendiri di wilayah ini, tetapi banyak juga rekan-rekannya yang melakukan hal yang sama, tetapi dia adalah salah satu mentor. Sehingga bisa kita saksikan sebagaimana ikan tongkol atau ikan tuna tadi, baby tuna yang sedang bermain, berkejar-kejaran mencari makan. Itu ikan tuna atau baby tuna seperti itu menyerbu wilayah ini berkali-kali. Bahkan ikan-ikan tuna atau baby tuna dan cekalang atau tongkol, mereka ngumpul mengelilingi rompong daun kelapa yang telah ditabur oleh Ahmad tersebut. Sebagaimana keterangan Ahmad yang dilakukan dan mengumpulkan daun-daun kelapa itu sudah lama terbukti, karena ikan-ikan yang ada di wilayah rompong Ahmad itu hanya mengelilingi daun kelapa, dan daun kelapa itulah tempat berkumpulnya anak-anak atau makanan-makanan ikan atau ikan-ikan kecil mengelilingi rompong-rompong itu, bahkan menjadi tempat pemijahan para ikan-ikan. Sebagai seorang reporter, tentu saja sangat dekat dengan para nelayan ini, terutama sang raja laut, yaitu Ahmad. Ahmad memang tak jarang dia memiliki salah satu pemujahan. Pemujahan itu ia percaya dewa-dewa laut. Karena kepercayaannya terhadap dewa laut itulah, sehingga dia dari kecil, boleh dikata dari kelas 4 SD, ia tidak tamat sekolah SD. Dia hanya sampai kelas 5 SD, dia sudah berhenti sekolah. Tetapi dia saban hari belajar dan belajar. Dia bersekolah di lautan. Mungkin tepatlah kalau semua orang di wilayah Wabula ini menyebut Ahmad sebagai sang raja laut. Selain itu, di Wabula itu bukan hanya seorang Ahmad, melainkan ada Roni, ada Labengke, ada Ladadi, dan banyak lagi rekan-rekan lainnya. Mereka-mereka itu adalah para pakar-pakar di bidang kelautan, sehingga jika mereka itu dikatakan bahwa adalah orang-orang piawai, tentu saja mereka betul bisa dikatakan piawai dan profesional. Hasil yang didapatkan setiap hari dari hasil rompongnya itu bukannya sedikit. Bahkan saat ini mereka membangun berbagai macam armada, termasuk membangun rumah. Mereka membangun berbagai macam armada, termasuk membangun rumah mewah. Alkisah dari hasil pemantauan channel Butuni Televisi Indonesia dan TV Tuna Indonesia atau TV Tuna
betul-betul melirik dan menjadikan mereka ini sebagai risetnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa Ahmad ini adalah seorang profesional di bidang menangkap ikan. Bahkan dia dikatakan bukan hanya menangkap ikan, melainkan juga bisa mengumpulkan ikan yang jumlahnya besar, sehingga rompong yang dimiliki oleh Ahmad saat ini tercatat ada 8. Nyaris dia tiap malam panen. Bahkan benarlah apa yang telah dikatakan bahwa satu hari satu malam ia bisa mengumpulkan hingga 7 ton ikan. Tetapi sayang disayang, harga ikan tuna atau ikan-ikan yang ada di rompong Ahmad ini, ia hanya bisa mendapatkan hasil yang lumayan, bukan sebagaimana yang para pembeli atau para papalele yang biasa disebutnya oleh nelayan bahwa papalele itu adalah para pembeli ikan-ikan para nelayan ini. Untuk itu sudah saatnya kita ikuti dan terus tonton dan pelajari bagaimana Ahmad dan rekan-rekan. Lihat saja daun kelapa yang telah diraciknya tadi itu, kemudian disimpan di rompong yang akan ditaburnya itu. Dari rompong ini kemudian besok hari atau melihat angin yang reda-reda atau ombak kurang, maka ditariklah rompong itu dengan menggunakan tiga perahu atau 4 perahu, ditariknya ke lautan dalam sana. Sebagaimana yang kita ketahui, laut dalam yang ada di wilayah Ahmad menabur rompong ini paling rendah kedalamannya 2000 meter, bahkan ada yang 7000. Di sanalah mereka tempat mendapatkan hasil-hasilnya, dan dari sana pula lah mereka bermukim dan tinggal di lautan bersama-sama para ikan-ikan tadi. Dan memang mereka mendedikasikan hidupnya di lautan. Lautan yang terbentang luas itu adalah merupakan kebun mereka, dan kebun-kebun itu dipelihara dan dijaga dengan serapi-rapinya. Bahkan di wilayah ini, jika malam hari laksana kota besar, sehingga para kapal-kapal yang melintas atau di wilayah jalur Alki ini memang menjadi tahiran kalau mereka tiba di area rompong-rompong Ahmad rekan-rekannya ini, laksana kota besar. Di sanalah mereka berkumpul setiap malamnya dengan rekan-rekannya. Bahkan rekan-rekannya pun turut bermalam-malam. Demikian catatan ini, saya Gino Samsudin Misap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufik wa billahi taufik. Ya salam, ya Rab.